Oke, selamat pagi anak-anak ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di sejarah peminatan. Nah, kemarin sudah libur 1 minggu kan. Jadi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Masih melanjutkan pelajaran mengenai peradaban Mesir kuno. Oke. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai sistem kepercayaan dan sistem sosial budaya oleh bangsa Mesir kuno ya. Kalau kemarin minggu lalu ya, atau 3 minggu yang lalu kita belajar mengenai pemimpinnya, terus dinastinya ya. Nah, jadi hari ini dan juga kemarin kan ada formatif. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem kepercayaan dan sistem sosial budayanya. Minggu lalu juga kita udah belajar tentang sistem ekonominya juga ya. Nah, untuk pertama, sistem kepercayaan bangsa Mesir. Jadi bangsa Mesir itu punya kepercayaan terhadap kekuatan gaib, kepercayaan ada kayak roh-roh dan semacamnya gitu ya. Dan juga mereka itu percaya bahwa dunia ini memiliki banyak sekali dewa dan dewi yang harus mereka sembah. Nah, jadi mereka itu sampai mendirikan kuil-kuil juga untuk patung-patung dari dewa dan dewi yang mereka sembah itu. Selain itu mereka juga punya kepercayaan bahwa habis mati itu pasti ada kehidupan lagi. Nah, jadi makanya mereka selama hidup itu mereka selalu beribadah kepada dewa-dewinya atau menyembah dewa-dewinya, supaya nanti di kehidupannya setelah kematian mereka mendapatkan tempat yang lebih baik, dan mereka percaya bahwa setelah kematian mereka akan ada kehidupan kembali gitu. Nah, terus untuk itu mereka itu harus percaya ya, mereka harus membuat kuil atau tempat untuk supaya mereka itu bisa meminta istilahnya berdoa ya kepada dewa-dewinya, supaya mereka mendapatkan pertolongan dan perlindungan gitu. Karena mereka percaya bahwa dewa-dewi ini memiliki kekuatan supernatural yang bisa menjaga mereka. Nah, selain itu juga mereka para orang Mesir ini juga menyiapkan sesajen kepada dewa-dewinya yang mereka persembahkan kepada dewa-dewinya selama hari-hari tertentu. Jadi mereka ini punya sistem kepercayaan bahwa Tuhannya yang mereka sembah itu lebih dari satu ya, atau istilahnya bahasanya itu politeisme. Nah, gitu. Jadi dewa-dewi yang disembah itu mereka taruh di dalam sebuah kuil. Nah, di dalam kuil itu nanti dikelola oleh imam. Tapi kuil-kuil ini tidak dijadikan tempat beribadah untuk umum ya, karena tidak semua masyarakat umum tuh boleh masuk ke kuil-kuil itu. Nah, yang boleh masuk ke kuil itu tuh cuma kaum atas seperti Fir'aun dan imam-imamnya saja. Nah, selain itu kalau mau ibadah biasanya sama imam-imamnya itu di kuilnya itu mereka keluarkan patung-patungnya. Jadi misalnya kan di dalam kuilnya ada patung-patung dewa-dewanya kan. Jadi nanti patung-patung dewanya itu dikeluarkan dari kuil. Jadi masyarakat itu bisa datang untuk menyembah patungnya dan memberikan sesajen di hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh bangsa imam dan Fir'aun untuk disembah gitu ya. Jadi mereka nggak bisa kalau ya hari ini aku mau datang ke kuil berdoa atau memberikan sesajen itu nggak bisa, mereka sesukanya mereka. Jadi mereka ditetapkan harinya oleh Fir'aun dan imam-imam, biasanya itu imam, terutama imam agung ya, atau imam yang paling besar, imam tertinggi. Jadi imam tertinggi itu nanti menetapkan kapan mereka datang menyembah, datang untuk membawa sesajen segala macam. Nah, tapi masyarakat juga yang tidak boleh pergi ke kuil-kuil utama itu, di rumahnya juga mereka menyiapkan patung-patung untuk mereka sembah dari rumah gitu ya. Istilahnya patung pribadi gitu. Nah, lanjut.
Jadi bangsa Mesir ini kan seperti saya bilang tadi, mereka tuh menganut politeisme atau percaya dan menyembah banyak dewa. Nah, yang dewa yang mereka sembah di antara lain adalah dewa Ra atau dewa matahari ya. Lalu ada lagi dewa Amon atau dewa angin. Nah, si dewa Ra sama Amon ini biasanya sering digabung sama orang bangsa Mesir. Makanya sering mereka dengar istilah itu, kita kalau mungkin pernah belajar mengenai bangsa Mesir atau pernah nonton filmnya gitu ya, orang-orang Mesir itu ada yang sebut dewa namanya Amon Ra. Nah, itu jadi gabungan nama Amon dan dewa Ra, itu dari dewa matahari dan dewa angin. Begitu. Selain itu, ada juga namanya dewa Osiris atau dewa alam baka. Nah, dia ini dipercaya sebagai dewa tertinggi di seluruhnya gitu, dari seluruh dewa yang ada. Jadi dia dianggap kan dia menguasai alam baka, jadi dianggap dialah yang akan menentukan kita nih di masa yang akan datang apa setelah meninggal itu, setelah kematian itu dijadikan apa, itu dianggapnya lah pekerjaannya dewa Osiris, itu kepercayaannya mereka. Nah, kita lanjut. Ada lagi namanya dewa Isis atau orang yang bilang tuh Isis, yaitu dia tuh bukan dewa ya, tapi dewi karena dia perempuan. Jadi dia adalah dewi kecantikan sekaligus dia juga istri dari dewa Osiris. Biasanya zaman dulu itu orang-orang Mesir itu kalau ada perempuan-perempuannya pengen punya wajah cantik, pengen disukain semua orang, mereka itu menyembah dewa Isis supaya mereka itu mendapatkan wajah yang cantik gitu. Ya, lanjut. Ada namanya dewa Aris, yaitu dewa kesuburan ya. Jadi kalau biasanya para petani itu menyembah dewa Aris supaya mereka bisa mendapatkan tanah yang subur dan lahan yang baik untuk dipanennya. Lanjut. Ada lagi dewa Anubis atau dewa kematian. Nah, ini bentuknya kayak kepala anjing modelnya. Kalau kalian mau lihat gambarnya tuh ada gambarnya di paling pojok kanan ya. Nah, seperti itu modelnya. Jadi dia tuh biasanya dia menunggu kalau orang mati dia tuh menunggu atau menjemput, biasanya istilahnya jadi kayak dewa maut istilahnya dia tuh ya. Nah, jadi dia tuh menunggu orang yang mati tuh, dia yang jemput orang mati biasanya. Percayanya kayak gitu kalau orang Mesir. Lalu ya masih banyak lagi, ada dewa Horus juga, itu dewa yang kepalanya bentuknya elang, dan dewa-dewa yang lain kayak dewa Set, dewa ya banyak ya. Nah, itu nanti kalau kalian pengen tahu lagi lebih lanjut silahkan buka aja, cari sendiri di internet. Atau kalian mungkin juga pengen nonton film yang tentang dewa-dewa Mesir ini, bisa kalian lihat di film, judulnya tuh Gods of Egypt kalau nggak salah. Ya, Gods of Egypt itu cerita tentang dewa-dewa Mesir. Nah, kita lanjut ya. Tapi pada pemerintahan Fir'aun Amenhotep IV, kepercayaan politeisme ini diganti dengan monoteisme atau kepercayaan kepada satu dewa. Nah, dewa yang dipercayai oleh Amenhotep IV ini adalah dewa matahari atau dewa Aten. Jadi di zaman itu seluruh warga di bangsa Mesir itu diminta untuk menyembah satu dewa saja, yaitu dewa matahari atau dewa Aten yang dipercaya oleh si Amenhotep IV ini ya. Nah, gitu. Itu untuk kepercayaan bangsa Mesir. Kita lanjut ke sistem sosial dan sistem budaya bangsa Mesir kuno zaman itu. Nah, orang Mesir ini dikelompokkan dalam bentuk hierarki ya. Jadi mereka itu dibuat strata sosial atau tingkatan sosialnya dari atas sampai ke bawah. Nah, yang paling tinggi itu adalah Fir'aun ya, rajanya mereka ya. Itu adalah kasta tertinggi di bangsa Mesir. Lalu ada yang tertinggi langsung ke tengah, ada yang paling bawah. Nah, yang paling bawah ini adalah budak, karena mereka itu bangsa paling rendahan ya, dianggap di zaman orang Mesir zaman dulu. Nah, lalu kita lihat ya hierarki bangsa Mesir. Yang pertama itu ada Fir'aun. Dia itu adalah raja Mesir yang dianggap sebagai Tuhan di bumi dan paling berkuasa. Jadi Fir'aun ini dianggap
istilahnya itu, apa yang diomongkannya itu adalah perkataan absolut. Jadi tidak ada yang bisa membantah apa yang perintah yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Jadi kalau misalnya Fir'aun bilang ya pergi serang negara lain, ya udah harus pergi nyerang bangsa lain gitu. Terus misalnya seluruh lahan yang ada di seluruh Mesir jadi milikku gitu kan, ya yang nggak mau juga harus dilakukan, harus jadi miliknya dia gitu. Itu Fir'aun. Jadi Fir'aun ini tidak ada yang bisa melawan dia, makanya disebut dengan absolut gitu, pemerintahan absolut, monarki absolut. Kita lanjut. Ada lagi namanya wazir. Itu untuk penasehat atau tangan kanannya Fir'aun. Nah, kalau kita belajar ya kalau kalian belajar PKN dan juga IPS waktu SMP, ada negara-negara itu kan yang dipimpin oleh raja ya. Nah, kepala negaranya itu raja, tapi kepala pemerintahannya kan bukan raja biasanya. Contohnya tuh kayak negara Inggris lah. Negara Inggris zaman dulu sampai sekarang pun kepala negaranya adalah Ratu Elizabeth II. Tapi mereka punya kepala pemerintahan gitu, yang disebut dengan Perdana Menteri. Nah, ini sama kayak bangsa Mesir kuno. Jadi, bangsa Mesir kuno itu punya namanya wazir, atau kalau istilahnya sekarang kayak Perdana Menteri, yang itu jadi penasehatnya Raja Fir'aun, atau bukan Raja Fir'aun tapi Fir'aun ya, atau rajanya. Dan juga dia tuh tangan kanannya. Nah, kalau di sini wazir itu juga berperan sebagai imam agung. Nah, terus selain itu juga dia itu berwenang untuk jalannya pemerintahan dan menandatangani dokumen negara. Sama persis kayak Perdana Menteri yang saya bilang tadi ya. Kalau kalian belajar, kalau masih ingat, Perdana Menteri itu dia yang mengatur pemerintahan negaranya. Jadi kalau ada apa-apa dia yang datang, kalau misalnya ada pertemuan antar negara, Perdana Menterinya yang datang gitu. Terus Perdana Menterinya yang ngatur, oh negaranya harus kayak gini. Jadi modelnya tuh kayak presiden lah Perdana Menteri ini, tapi dia punya yang lebih tinggi lagi di atasnya dia, yaitu rajanya gitu. Jadi raja itu nggak ngatur negara lagi. Jadi misalnya ya dia jadi raja, dia nggak harus selalu dia yang mengatur kalau kerajaannya gitu, tapi ada orang bawahnya yang bisa ngatur kerajaannya. Nah begitu, sama seperti ini juga. Nah lanjut, ada kaum bangsawan. Nah, kaum bangsawan ini yang berkuasa di kota-kota Mesir yang relatif bersifat otonom. Maksudnya otonom itu bangsawan ini bisa mengatur, membuat peraturan yang dia buat sendiri gitu, dan bisa mengelola kota-kotanya sesuai dengan aturan yang diperlukan, yang dia perlukan gitu. Nah, kalau bangsawan maksudnya kota-kota di Mesir ini contohnya gimana Pak? Contohnya itu kayak kalau misalnya sebuah daerah tuh kayak dipimpin oleh gubernur gitu ya. Kan ada yang paling tinggi kan presiden, tapi pemimpin daerah kayak provinsi kan gubernur yang mimpin. Nah sama, kaum bangsawan ini juga kayak begitu. Jadi yang memimpin daerah-daerah itu adalah kaum bangsawan yang disebut dengan nomes. Nah mereka itu nanti memimpin kota-kota di Mesir. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di kotanya, mereka yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kotanya juga misalnya butuh tenaga kerja, jadi bangsawan ini yang minta ke daerah kota-kota lain, mereka yang minta tolong ke kota-kota lain untuk kerjasama begitu. Nah kalau misalnya bangsawan ini ada permasalahan antara satu kota dan kota yang lain, itu akan diselesaikan oleh bantuan dari wazir ya, sama aja. Jadi pasti ada yang lebih atas yang mengurusin yang paling bawah. Nah begitu ya. Kita lanjut. Ada lagi namanya imam. Jadi imam ini yang bertanggung jawab membuat para dewa dan dewi itu senang. Tapi ingat, mereka tuh nggak berkhotbah, nggak kayak pendeta-pendeta atau mungkin ustadz-ustadz gitu ya yang khotbah gitu kan. Nah mereka tuh cuma melaksanakan ritual sama upacara-upacara aja. Jadi mereka nggak khotbah, kalian harus percaya sama dewa ini, dewa Horus karena gini-gini, mereka nggak gitu. Zaman dulu nggak ada kayak gitu mereka, karena dewanya banyak banget ya. Jadi mereka cuma kamu pilih, kamu mau menyembah dewa yang mana gitu aja. Nah terus mereka
Mereka tuh cuma menjalankan ritualnya aja. Kalau misalnya untuk dewa Horus ritualnya gimana, untuk dewa Ra harus ritualnya kayak gimana. Jadi begitu contohnya ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sistem sosialnya masih ya. Nah, ini ada segitiganya ya. Nah, kita lanjut lagi, ada juru tulis. Nah, juru tulis ini mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting melalui catatan tertulis. Ya, contohnya mencatat hasil panen, jumlah tentara yang dimiliki oleh bangsa Mesir, jumlah pekerja yang dimiliki, dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang terjadi di seluruh bangsa Mesir itu mereka mencatat, mereka yang tahu. Oh, mereka perlu apa, mereka yang catat. Jadi mereka tahu semua gitu. Nah, terus ada lagi tentara. Ya, tentara ini sudah pasti kita tahu ya, bertanggung jawab mempertahankan kerajaan. Ya, untuk perang atau mungkin misalnya kerajaannya mau diserang musuh, mereka yang jaga, mereka yang ngawas. Kalau misalnya Fir'aunnya pengen ngajak perang, pengen merebutkan suatu daerah atau kenapa ya, tentaranya lah yang bersiap ya. Kita udah tahu, kita udah paham kalau tentara ya. Terus juga pada zaman Mesir kuno, anggota tentara itu biasanya diambil dari anak kedua. Jadi kalau misalnya kalian itu anak kedua, kalau misalnya kalian hidup di zaman bangsa Mesir kuno dulu, terus kamu ternyata anak kedua, kamu diwajibkan untuk jadi tentara zaman itu. Hal ini juga termasuk Fir'aunnya ya. Kalau Fir'aunnya punya 3 anak, berarti anak keduanya wajib jadi tentara. Itu wajib hukumnya pada zaman itu. Tetapi ingat satu hal, bahwa tentara itu berhak menikmati hasil rampasan perang. Jadi zaman dulu kan kalau orang perang itu kan dapat banyak sekali hasil rampasan gitu ya. Entah itu bentuknya emas atau peralatan-peralatan atau mungkin makanan atau mungkin perhiasan. Nah, jadi mereka boleh ngambil rampasan perangnya. Terus ada juga nanti untuk untuk tentara-tentara yang misalnya mungkin jasanya baik, pengabdiannya juga lama, bagus, terus jasanya bagus juga hasilnya. Ya, kadang-kadang Fir'aun itu bisa memberikan hadiah kepada para tentara tersebut. Contohnya mungkin tanah gitu ya. Nah, gitu. Lanjut. Ada lagi tukang. Nah, tukang ini adalah tenaga kerja terampil. Mereka tuh kerjanya apa sih? Mereka tuh bikin peralatan dan seni-seni yang dipakai untuk bangunan dan kuil-kuil. Mereka juga yang bikin nanti kayak peralatan-peralatan lain seperti tembikar atau vas bunga dan macam-macam lah ya. Pokoknya mereka itu kerja di bengkel seni disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah Mesir itu nyediain sebuah tempat gitu kan untuk mereka membuatnya gitu. Fungsinya tuh apa Pak? Nanti akan dijadikan bahan untuk berdagang dengan negara lain atau bangsa lain gitu ya. Nah, jadi tugasnya itu juga mempercantik kuil-kuil yang ada, terus bangunan-bangunan yang didirikan atas perintah Fir'aun. Jadi zaman dulu tuh Fir'aun tuh banyak macam ya, pengennya inilah, pengennya itulah gitu kan, banyak banget. Jadi tugasnya tukang-tukang ini nanti menentukan desainnya, gedung yang mau dibikin kayak gimana, terus nanti mau dilukis kayak gimana dalamnya, gedung-gedungnya begitu. Lanjut, ada lagi petani ya, golongan petani ini golongan orang yang paling banyak pada zaman itu katanya, karena bangsa Mesir ini adalah bangsa yang berkembang dari hasil pertanian ya. Apalagi lembah sungai Nil itu berhasil membuat bangsa Mesir menjadi kaya raya dalam segi sektor pertaniannya. Karena itu banyak sekali petani yang muncul di zaman itu. Nah, tanahnya punya siapa sih? Tanahnya itu punya Fir'aun dan para bangsawan ya biasanya ya. Jadi kaum bangsawan dan orang Fir'aun itu yang jadi Fir'aun itu punya lahan yang banyak dan dipekerjakan oleh para petani untuk mengelola lahannya mereka, supaya nanti kalau udah musim-musim kemarau atau musim musim kering, mereka udah punya bahan makanan yang disediakan oleh
para petani yang dikelola oleh petaninya. Nah selain itu, untuk petaninya zaman dulu itu mereka disiapin rumah, disiapin makan, sama disiapkan pakaian ya untuk mereka hidup. Jadi mereka itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi disediakan. Jadi begitu. Nah terus ada juga beberapa bangsawan tuh yang pakai sistem sewa tanah. Jadi ada tanah yang kosong gitu kan. Terus ada petani yang pengen kelola. Nah nanti si bangsawannya bersedia menyediakan sewa. Nah biaya sewanya gimana? Biaya sewanya cuma cukup dengan sebagian hasil panen. Mungkin misalnya tergantung dari antara petani dan bangsawannya ya. Biasanya mereka kalau ada petaninya bilang dia yakin dalam waktu berapa bulan, misalnya 3 bulan dia bisa numbuhkan tanaman ini dan berhasil panen. Dia bisa dapat hadiah dapat bagi hasil yang lebih banyak untuk petaninya. Tapi tergantung pertaniannya itu tergantung sama kong kali kongnya antara yang bangsawan sama petaninya ya. Jadi mungkin bagi hasil contohnya kayak 50% untuk petani, 50% untuk bangsawan, atau 60% untuk petani, 40% untuk bangsawan, atau sebaliknya mungkin 40% petaninya, 60% bangsawan, itu bisa. Jadi itu tergantung antara kerjasamanya ya. Oke, kita lanjut. Nah selanjutnya ada lagi namanya budak. Jadi kaum budak ini rata-rata itu tawanan perang. Jadi waktu perang terus ada yang kalah gitu kan, bangsa lain dikalahkan oleh bangsa Mesir. Terus tentaranya masih ada nih, nggak dibunuh sama mereka tapi diambil sama mereka lalu jadikan budak. Nah biasanya budak ini ditaruh di istana Fir'aun untuk kerja, atau rumah-rumah bangsawan, atau pertambangan, atau ditaruh di kuil-kuil untuk kebersihan kuil, dan masih banyak lagi. Ya kalian tau lah budak ya, jadi babu lah istilahnya. Mereka tuh melakukan apa saja yang diminta oleh tuannya. Nah apa sih bedanya budak sama petani? Bedanya kalau budak ini tidak dibayar sama sekali. Kalau petani tadi kan masih dapat imbalan ya, masih dapat makan, masih dapat bisa bayar sewa segala macam karena dapat keuntungan lah dia. Tapi kalau budak itu tidak bisa apa-apa, dia cuma hanya mengikuti apa saja yang diminta oleh tuannya. Kalau misalnya tuannya bilang tolong kamu tinggal di bawah tanah tanpa pakai baju, ya udah itu ngerjain. Terus mereka misalnya hari ini nggak dapat makan, ya udah nggak akan dapat makan. Jadi kayak gitu ya. Namanya juga budak. Jadi zaman tuh budak itu benar-benar tidak enak hidupnya karena mereka itu rata-rata musuh ya, musuhnya bangsa Mesir. Contohnya kayak saya bilang tadi, tawanan perang. Nah zaman dulu orang-orang Israel tuh, Bani Israel itu adalah budaknya bangsa Mesir ya, karena bangsa Israel dianggap bukan sebagai kaumnya orang Mesir gitu. Makanya bangsa Israel dulu jadi budaknya orang Mesir. Nah kita lanjut. Satu hal yang paling mencolok ya dan perlu kalian ketahui adalah di zaman itu hanya bangsa Mesir ya. Di zaman dulu banget, di zaman itu tuh cuma bangsa Mesir yang memiliki kesetaraan yang menganut sistem kesetaraan gender yang sangat kuat. Nah jadi bangsa Mesir itu menganggap pria dan wanita tuh punya hak yang sama di mata hukum, kecuali budak. Kalau budak itu mereka enggak nganggap budak, karena budak itu bukan bagian dari mereka anggapnya kayak gitu. Jadi bangsa Mesir itu sangat menghargai setiap manusia, entah itu laki-laki entah itu perempuan. Makanya kalau misalnya perempuan ini minta dapat harta warisan dari orang lain, dia bisa terima gitu, bisa dapat harta warisan gitu. Nah kalau di budaya-budaya lain mereka nggak bisa. Jadi wanita tuh zaman dulu tuh rata-rata hanya kelas bawah gitu ya. Tapi di Mesir nggak kayak gitu. Nah hal yang paling penting contohnya adalah bangsa Mesir ini, kalau wanita Mesir itu bekerja
kerja ya, kerjanya itu sama tuh kayak kerjanya cowok atau kerjanya laki-laki. Mereka juga dapat upah yang sama kayak laki-laki gitu. Misalnya mereka suruh ngangkat batu ya, yang cewek-ceweknya, ya udah gaji apa, mereka dapat upah yang sama kayak laki-laki ngangkat batu. Jadi nggak ada perbedaan gitu ya. Terus kalau misalnya si ratunya ratu lagi, kalau misalnya ada yang perempuan yang pengen jadi pejabat, jadi bangsawan, bisa nggak? Bisa, zaman dulu bisa, zamannya bangsa Mesir. Nah itulah hebatnya bangsa Mesir ya, yang perlu kita contoh. Nah itu juga, nah ini contoh, wanita Mesir itu memiliki kesempatan memilih serta meraih sukses yang lebih luas. Contohnya seperti Hatshepsut dan Cleopatra. Jadi Hatshepsut ya. Jadi dia ini punya apa namanya? Pernah jadi Firaun wanita. Nah, terus yang Cleopatra juga pernah jadi Firaun perempuan ya. Jadi Firaun perempuan itu ada 5 zaman dulu. Jadi ya saya sebut saja 2 aja. Jadi mereka berdua ini, Hatshepsut ini pernah jadi Firaun terlama untuk bangsa Mesir, Firaun wanita terlama. Nah, Cleopatra ini adalah Firaun terakhir yang wanita zaman dulu. Gitu ya. Jadi mereka pernah menjadi anggota bangsawan dan pernah jadi Firaun juga. Nah, lanjut. Masih di sistem sosial dan budaya ya. Budaya bangsa Mesir itu dianggap sebagai budaya yang sangat menakjubkan dan maju ya zamannya dulu. Karena mereka menghasilkan banyak kebudayaan. Contohnya diantaranya adalah hieroglif. Nah, apa itu hieroglif? Itu tulisan yang berbentuk gambar yang tertulis di dinding piramida, di tugu obelis dan daun papirus. Jadi mereka zaman dulu itu sebelum ada kertas, mereka pakai daun yang namanya daun papirus. Daun papirus kayak gimana sih Pak? Silahkan cari di internet ya. Nah, ini contoh di gambarnya ini kan ada. Nah, itu adalah tulisan hieroglif. Itu yang dipakai sama bangsa Mesir untuk menyampaikan pesan-pesan atau bikin tulisan. Lanjut. Mereka juga menguasai ilmu astronomi ya. Hebatnya orang Mesir zaman dulu tuh bisa melihat tanda-tanda di langit. Jadi kalau misalnya ada rasi bintang, mereka bisa mengaitkan. Sampai mereka juga bisa punya kalender yang sudah ada tahun kabisatnya. Nah, terus mereka berdasarkan ilmu perbintangan, mereka bisa melihat waktu yang pas untuk masa bercocok tanam yang tepat, sehingga mereka tidak mengalami gagal panen zaman dulu. Jadi mereka lihat langit semua, lihat dulu, oh ini kondisi kayak gini, besok bisa nanam. Lihat lagi kondisi, oh besok harus panen gitu, bisa panennya. Jadi gitu mereka zaman dulu. Nah, terus mereka juga menguasai ilmu matematika ya. Nah, mereka itu sangat menguasai ilmu matematika, bahkan dari yang sederhana sampai yang rumit. Contohnya sederhana masih kayak pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, itu yang sederhana. Sampai yang sulit, paling sulit itu mereka bisa menghitung volume sebuah benda, entah itu segitiga atau silinder dan segala macamnya ya. Mereka juga menguasai aljabar, geometri dan sudut kemiringan. Dan mereka juga memiliki sebuah segi yang disebut dengan segitiga, segi 4, segi 5 dan segi 6 ya. Mereka punya sistem-sistem kayak gitu, sehingga akhirnya makanya mereka tuh pintar membuat gedung arsitektur yang sangat baik ya. Makanya mereka tuh bisa membangun piramida yang besar, bisa membangun tugu obelisk ya. Terus juga bisa membangun jadi arsitek untuk mengatur posisi-posisi sebuah bangunan gitu. Nah, lanjut. Ada lagi mega project. Nah, mega project ini mereka tuh pakai modal kemampuan matematisnya ya. Mereka akhirnya bisa membuat piramida. Nah, yang berdiri tinggi paling atas kanan ini, nah ini, itu adalah namanya obelisk ya, obelisk. Kalau kalian lihat obelisk ini rata-rata di beberapa negara tuh ada ya. Contoh obelisknya, kalau Mesir kan kayak gini modelnya. Terus kalau di Amerika tuh ada di depan gedung putih tuh ada. Nah,
Di Indonesia ada nggak Pak? Ada di Indonesia, di Surabaya tuh ada, namanya Tugu Pahlawan. Itu modelnya juga mirip kayak gini. Terus di Jakarta ada, tapi kata mereka modelnya tuh mirip-mirip memang yang dengan Tugu Monas ya. Hanya saja memang kalau kita lihat memang bentuknya mirip, tapi sebenarnya Pak Soekarno itu membuatnya itu berdasarkan apa ya? Bahwa negara itu perlu sebuah monumen yang bisa diingat gitu loh. Nah, jadi mereka menggunakan Monas sebagai tugu bentuk monumennya mereka. Nah, kalau di zaman Mesir dulu tuh ada juga disebut dengan obelisk. Ini adalah monumennya orang Mesir juga. Nah, lanjut. Selain mega project ya, mega project itu project-project besar kayak piramid, obelisk sama Great Sphinx ya. Ada lagi namanya pengobatan. Nah, obatannya orang Mesir itu termasuk yang paling canggih lah di masanya zaman itu. Kenapa? Karena mereka itu bisa menyembuhkan luka-luka yang berat-berat, yang besar-besar gitu. Contohnya mungkin luka bekas kena pedang, luka kena perang segala macam, itu mereka bisa sembuhkan. Bahkan sampai tidak terjadi infeksi sama sekali di tubuh mereka. Nah, bahkan dokter-dokternya mereka atau istilahnya tabib ya, mereka tuh bisa menyembuhkan patah tulang dan segala macam. Dan hebatnya lagi ya, di zaman bangsa Mesir itu tabib-tabibnya tuh udah ada spesialisnya. Jadi kalau misalnya contoh sekarang dokter spesialis gigi, dokter spesialis penyakit dalam segala macam, mereka juga udah punya. Jadi kayak contoh mungkin tabib gigi, tabib mata, tabib sakit kepala, tabib sakit perut dan segala macam. Jadi mereka udah spesialis, jadi tinggal orang datang ke tabib yang cocok untuk mereka. Nah, itu saja ya untuk sosial dan budaya. Jadi silakan saya minta tolong kalian tuliskan refleksi mengenai pelajaran hari ini. Apa saja hal penting yang kamu dapatkan dan baru kamu ketahui hari ini juga. Silakan kalian buat dan nanti kirim ke saya ya. Dan juga untuk minggu depan ya siap-siap ya, karena minggu depan kan ada formatif. Materinya tentang apa? Materi tentang ini barusan kita pelajari. Formatif kedua. Oke, cukup itu saja. Semangat untuk belajarnya. Selamat belajar. Silakan kalau kalian perlu ada pertanyaan silakan tanyakan saja ke saya langsung ya. Oke. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat pagi.